Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Nah, sebelum kita mulai Zoom kali ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat berkumpul lewat Zoom untuk membahas firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberi kami hikmat, pengetahuan, dan kepandaian, agar kami dapat memahami semuanya tepat seperti yang Engkau mau. Dan kiranya roh hikmat pengertian turun atas kami, dan kiranya roh pengenalan akan Tuhan juga turun atas kami. Semua yang menghambat pengenalan akan Tuhan disingkirkan, agar firman Tuhan dapat masuk, berbuah, dan berakar dalam tujuan dan roh kami, dan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk, on cam yuk yang belum. Halo, Tori, Ayah, Twin, Valerina kita, Mika, halo. Halo.
Siapa yuk yang hari ini tahu topiknya apa? Ada yang udah tahu belum? Doa. Ya, doa. Tadi sebelum mulai Zoom-nya, kita ngapain nih? Kita berdoa juga kan? Iya. Nah, apa itu berdoa? Yuk, apa itu berdoa? Berbi- Kalian berbicara kepada Tuhan. berbicara kepada Tuhan dari Tori. Ayah, Twin, kita, Mika, boleh yuk menyampaikan pendapat. Apa itu berdoa? Kan tiap hari harusnya kita berdoa nih. Tahu nggak tapi artinya berdoa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan. Twin, apa nih? Ada yang tahu nggak? Berdoa itu apa nih sebenarnya? Ada lagi? Ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Yuk, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, langsung kita bahas aja nih. Gimana? Langsung kita bahas aja ya. Oke. Jadi benar, kata Tori dan Twin, berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi sama Tuhan. Mungkin kalian udah denger kan kayak, loh, tapi Tuhan kan udah harusnya tahu nih, di hati kita ada apa kan Tuhan harusnya tahu, ya nggak? Pernah kepikiran nggak, ngapain kita berdoa? Harusnya apa yang kita pikirin bahkan Tuhan tahu kan? Terus kenapa harus kita komunikasiin lagi? Nah, coba nih, ibaratkan orang tua kalian. Orang tua kalian tahu nggak kalian butuh apa sehari-hari? Tahu kan? Tapi kalau kalian nggak ngomong, kira-kira orang tua kalian rasanya gimana? Mungkin sedih atau gimana nih? Kan bagaimanapun, orang tua kita mau kita berkomunikasi sama mereka. Demikian juga Tuhan, teman-teman. Tuhan tahu kita butuh apa. Dari kita pertama kali lahir nih, anggap aja belum lahir bahkan. Dari kita di dalam kandungan, sampai kepada akhir kesudahannya, entah kita mati, atau kita diangkat di awan-awan, itu Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan adalah yang awal, yaitu Alfa, dan yang akhir, yaitu Omega. Tuhan tahu nih, besok Tori mau kemana? Mau ngapain? Atau 3 tahun lagi, Twin mau kemana? Mau ngapain? Kira-kira jodoh siapa? Juga Tuhan masih tahu kan? Tapi kenapa kita harus berdoa? Karena kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita buka Alkitab sama-sama. Di Matius pasal 6, ayat yang ke-5 sampai 15. Matius 6, ayat 5 sampai 15. Judulnya adalah hal berdoa. Halo Dom, baru join? Yuk buka yuk Alkitab. Ya, Kak. Di Matius 6, ayat 5 sampai 15. Judulnya adalah hal berdoa. Sudah? Yuk, bisa angkat tangannya udah? Sudah ya? Akan saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, apa arti dari ayat-ayat ini? Kita potong di sini dulu ya, sebelum lanjut lagi nanti.
Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ada yang bisa memberikan kira-kira jawaban nih? Apa nih maksudnya? Jangan berdoa kayak orang munafik. Atau orang munafik tuh gimana sih? Ada yang bisa bantu jawab? Yuk, bertele-tele dari Tori. Ya, boleh. Orang yang munafik itu, apa yang ada di dalam hatinya, dan apa yang mereka katakan, itu berbeda. Misalnya nih, hatinya masih ngomel nih. Ih, apaan sih dia ini? Annoying banget, nyebelin banget. Tapi mulutnya ngomong, oh Tuhan, aku udah oke kok sama dia. Aku sudah berdamai loh Tuhan sama dia. Itu namanya orang munafik. Hatinya, mulutnya mengatakan hal yang berbeda. Yuk kita lanjut lagi. Ayat 8. Jadi, janganlah, Ayat 7. Yuk kita lanjut. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi kita tahu nih ya, doa itu nggak tergantung kata-kata kita. Jadi mungkin kan banyak yang bilang kan, ada nih beberapa orang yang bilang, ih kan aku nggak bisa ngomong, aku nggak pinter nih ngucapin kata-kata. Orang-orang lain doa-doanya bagus-bagus, tapi kan aku nggak bisa ngomong, gimana dong? Nah, berdasarkan ayat ini, nggak apa-apa kalau kalian nggak bisa doa yang panjang nih anggapannya. Doa pendek aja, itu nggak apa-apa. Karena itu adalah cara kalian komunikasi sama Tuhan. Bisa aja nih, orang yang doanya panjang, itu doanya nggak nyampe ke Tuhan. Tapi, bisa juga kalau kalian meskipun doanya pendek banget. Terima kasih ya Tuhan. Tapi, kalian sungguh-sungguh di dalam hati. Kalian nggak munafik. Mulut kalian dan hati kalian mengatakan hal yang sama. Dengan begitu, Tuhan akan mendengar doa kalian. Ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami nih. Doa Bapa kami, harusnya kalian tahu ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kalian perhatiin, ini udah disebut-sebut ya di sini nih. Kalau kamu ngampunin, maka Tuhan juga akan ngampunin. Kalau kamu nggak ngampunin, Tuhan juga nggak akan ngampunin. Ada nih di ayat 12, 14, dan 15. Kenapa hal ini disebut berkali-kali? Karena pastinya nggak mungkin kan bahwa kita ini nggak pernah disakitin orang. Baik secara fisik, secara verbal,
pasti sehari-hari ini kita minimal lah ketemu sama orang jengkelin, ya nggak? Bener nggak? Yuk, open cam yuk. Kasih reaction kalian, bener nggak? Sehari-hari pasti ketemu orang jengkelin kan? Iya. Yeah. Thank you. Nah, tapi kalau kalian ketemu orang jengkelin, hati kalian jengkel, tapi kalian tetap berdoa sama Tuhan. Kira-kira doa kalian didengar sama Tuhan nggak? Gimana? Doa kalian didengar sama Tuhan nggak? Kalau kalian nggak mau ngampunin nih. Enggak. Iya, Enggak. doa kita masih didengar sama Tuhan. Nggak, kata Dom. Benar sekali. Kalau misalnya kita masih hati kita jengkel sama orang, Tuhan dengar, tapi kayak ya udah, Tuhan dengar aja. Apakah berkat itu bisa turun? Jawabannya enggak. Berkat ini apa sih? Enggak harus uang. Tapi bisa aja jawaban doa kita tertutup oleh yang namanya langit tembaga. Jadi, seperti ayat ini berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu juga. Dan di ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kan kita minta diampunin sama Tuhan, kayak kita udah ngampunin orang yang bersalah ke kita. Kalau kita nggak ngampunin, Tuhan ngampunin nggak? Dari ayat ini aja deh. Nggak kan? Terus coba kalian pikir-pikir. Kalian lagi sebel nih sama orang. Sebel banget. Mau nggak kalian ngomong sama orang itu? Nggak. Nggak kan? Kalau kalian lagi sebel sama orang, kalian aja nggak mau ngomong sama orangnya. Masa kalau kita minta diampunin sama Tuhan, kita belum diampunin, masa kita ngomong terus sama Tuhan, Tuhan, aku minta ini, minta itu. Coba kalian bayangin, udah kalian sebel sama orangnya minta-minta terus, kira-kira kalian tambah sebel apa tambah seneng? Yuk, jawab yuk. Tambah sebel apa tambah seneng? Sebal. Sama Iya, tambah sebel. Itu kenapa? Kalau kalian mau berdoa, jangan lupa, ampuni dulu orang yang bersalah kepada kalian. Pastikan hati kalian ini bersih. Karena apa yang keluar dari mulut, itu keluar dari dalam hati. Dan di awal juga ditulis, jangan berdoa bertele-tele seperti orang munafik. Tadi kan sudah dibahas nih, orang munafik itu yang gimana sih? Orang munafik itu adalah yang mulutnya dan hatinya itu berbeda. Ingat-ingat kalau kalian mau berdoa. Atau mau ngapain pun sehari-hari itu kalian harus ingat. Kira-kira apakah yang kalian katakan ini benar-benar dari hati kalian? Atau kalian benar-benar cuman kayak, oh iya, aku sudah mengampuni. Padahal hati kalian masih marah nih sama orangnya. Nah, coba kalian perhatikan ayat ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini tuh kita diberitahu bahwa kalau kita mau berdoa, masuk ke kamar, tutup pintu, terus berdoa ke Tuhan. Maka Tuhan yang ada di tempat yang tersembunyi akan membalaskannya kepada kita, yaitu menjawab doa kita. Apakah kalian tahu? Apapun yang kalian lakukan, kalau kalian lihat dari ayat ini, itu selalu dilihat oleh Tuhan. Baik kalian melakukan hal buruk, di mana kalian mikir kayak, oh nggak ada yang lihat, ya udah sih. Tapi Tuhan tetap melihat.
Karena Bapamu yang di tempat tersembunyi tetap melihat dan membalaskannya kepadamu. Coba, nggak cuma dilihat, juga dibalas loh. Jadi kalau kalian melakukan hal buruk, hal itu juga akan dibalaskan ke kalian. Tapi, jika kalian melakukan hal baik meskipun nggak dilihat orang, Tuhan juga akan membalaskannya. Pernah nih suatu kali tuh, sharing sedikit, suatu kali kakak tuh sebel karena waktu itu kita kerja kelompok, tapi tugasnya tuh nggak imbang gitu. Kayak kakak ngerjain sendiri, teman-teman kakak itu ya banyak yang nggak available, di chat susah dan lain-lain. Saat itu kakak benar-benar mau ngomel dan kayak, Tuhan aku nggak sanggup, benar-benar nggak sanggup, kayak udahlah. Tapi kakak langsung mendapatkan ayat ini. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saat itu tuh kakak merasa kayak, eh kayak aku nih kerja gini buat apa sih sebenarnya? Tapi ayat ini benar-benar menguatkan gitu loh. Kayak meskipun teman-teman kakak ini nggak melihat hal-hal seperti ini, nggak melihat effortnya, dan nggak melihat guru kakak juga mungkin nggak tahu mereka ngapain. Karena kan mereka cuma tahu produk jadinya nih. Tapi Tuhan melihat dan Tuhan menghitung. Apapun yang kalian lakukan itu dihitung oleh Tuhan. Kalau kalian doa nih, siapa di sini yang sering berdoa minta sesuatu ke Tuhan? Masa nggak ada nih yang sering minta sesuatu sama Tuhan? Masa cuma saya doang? Oh, ada Tori, ada Twin, ada Dom, ada Ayah, Aku. banyak, ada Mika ya, ada kita, banyak ya yang doa minta ke Tuhan. Saya juga kalau berdoa nih banyak minta ke Tuhan. Tapi seringkali kita tuh nggak mau membayar harga loh. Seberapa banyak kita minta ke Tuhan, tapi saat Tuhan memberikan kita tugas, kita nggak mau ngelakuin. Kalian kalau pergi ke Indomaret lah, atau pergi ke mana, mau beli barang. Kalau kalian mau mendapatkan sesuatu, otomatis kalian harus membayar kan? Nggak ada nih yang gratis nih. Atau orang tua kalian deh bayar nih. Kan nggak mungkin kalian tiba-tiba pergi ke supermarket, kalian ambil barang, nggak bayar. Nanti kalian ditangkap polisi nih, nggak bayar. Nah, demikian juga, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, saat kita mau mendapat, kita pasti harus membayar harga. Karena bagaimanapun, apa yang kita inginkan itu harus berproses, nggak ada yang instan. Kalau kita berdoa, ada 3 macam jawaban Tuhan. Ada yang tahu nggak 3 macam jawaban ini apa aja? Ada nggak yang tahu 3 macam jawaban ini apa aja? Boleh nih, siapa aja? Kalau nggak ada yang tahu, langsung nih saya reveal jawabannya nih. Oke. Nomor 1, pertanyaannya apa? Pertanyaannya ada 3 macam jawaban kalau kita berdoa sama Tuhan. Ya tidak tunggu. Oke, benar. Thank you, Mika. Iya, tidak, sama tunggu. Iya, yang pertama ya. Bisa aja kalau kita berdoa, barangnya langsung datang. Misalnya kita mau apalah. Tuhan, aku mau HP baru. Cawan kita sudah cukup nih. Kita sudah banyak membayar harga sebelum kita minta hal itu. Dan mungkin HP itu juga tidak membuat kita menjauh daripada Tuhan.
Memang nih kita butuh HP-nya. Datanglah HP itu. Nomor 2, ada jawaban tidak. Tidak ini, mungkin kalian mikir, aduh Tuhan, ini barangnya berguna kok buat aku. Kok engkau nggak ngasih sih? Kenapa ya? Mungkin kalian mikir halnya berguna buat kalian. Tapi coba kalian lihat dari sudut pandang Tuhan. Apakah barang itu akan membuat kalian, atau sesuatu yang kalian minta itu akan membuat kalian lebih dekat ke Tuhan, atau lebih jauh daripada Tuhan? Dan yang nomor 3 adalah tunggu. Misalnya Tera nih. Halo Tera. Misalnya Tera sekarang doa ke Tuhan. Tuhan, Tera mau mobil baru. Kira-kira kalau Tuhan langsung memberikan mobil baru ke Tera untuk Tera yang nyetir, gimana hasilnya? Gimana nih? Chaos nggak? Pastinya chaos dong. Karena bagaimanapun, Tera belum cukup umur buat punya mobil. Kapasitasnya dia belum cukup buat dia mendapatkan apa yang dia minta. Kalau misalnya Tera dapat, yang terjadi bukan hal baik, tapi malah hal buruk. Tapi, misalnya Tera minta mobilnya, mungkin anggap aja 17 tahun lagi. Mungkin Tuhan kasih. Karena apa? Karena kapasitasnya sudah cukup. Tuhan itu mengukur kapasitas. Tidak hanya fisik, tapi juga secara roh. Apakah kalau kamu mendapatkan hal itu, kamu akan menjadi lebih baik, atau hal itu akan malah menyeret kamu turun menjadi lebih buruk? Berdoa itu tentang hubunganmu sama Tuhan. Seperti yang tadi kita bahas, kan Tori, tadi siapa lagi nih? Mika atau siapa? Dan siapa? Pokoknya tadi Tori sempat bilang, berdoa itu adalah cara kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa itu juga tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalian ketemu orang baru, apa yang pertama kalian lakukan? Pastinya kalian ngobrol dong, membangun apa? Membangun hubungan. Kalau misalnya kalian sudah enak nih hubungannya, kalian mau ngomong-ngomong seperti biasa, kalian minta tolong deh. Lebih enak minta tolong ke orang kenal atau orang nggak kenal? Yuk jawab yuk. On cam nih, on cam. Orang kenal. Orang kenal. Pastinya kalau kita minta tolong sesuatu enakan ke orang yang kenal kan? Kita harus apa biar kenal? Kita membangun hubungan. Demikian juga sama Tuhan. Kalian doa sama Tuhan nih. Kalau kalian minta-minta terus, gimana caranya kalian bangun hubungan sama Tuhan? Kalian kalau ada temen nih, ih, Dom, boleh dong aku minta pensilmu. Besoknya lagi datang. Ih, Dom, boleh dong pinjam menghapus. Besoknya lagi datang. Dom, pinjam menggaris dong, minta penggarismu. Sebel nggak lama-lama? Apakah hubungan itu makin terjalan atau makin merenggang? Coba Dom, gimana tadi jawabannya? Sebel nggak? Aku sih nggak mau kasih, tapi aku pinjemin aja. Karena aku pensil ada banyak, penghapus ada 2. Di situ serutan ada 2, kan bisa bagi. Jadi setiap dia datang aku pinjemin pas mulai. Tapi sebel banget sih. Oke, thank you. Nah, tadi akhirnya jawab sebel banget. Kalau misalnya kita datang ke Tuhan hanya untuk meminta, kita nggak punya hubungan yang intim sama Tuhan,
Nggak proper dong. Kalian datang cuma minta-minta, terus begitu kalian mendapatkan apa yang kalian minta, seringkali kita lupa sama Tuhan. Karena kita sudah hidup enak nih. Banyak orang yang begitu hidup enak, mereka jadi lupa sama Tuhan. Mereka lupa berdoa, mereka lupa mengucap syukur, dan mereka lupa sama Tuhan. Waktu mereka kesulitan nih, misalnya kalau kita sehari-hari ini apa ya? Ujian, belajar, susah gitu. Aduh Tuhan, aku bantuin dong, aku nggak bisa. Itu jadi masalahnya siapa? Masalah kita dan masalah Tuhan. Tapi begitu nilainya bagus, wah, aku bisa nih sampai bikin 100 nilaiku. Lupa nih sama Tuhan. Kalau ada masalah, jadi masalah kita dan masalah Tuhan. Tapi kalau masalahnya nggak ada, jadi keuntungan kita. Ingat-ingat teman-teman, libatkanlah Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Mau itu baik, mau itu buruk, selalu libatkan Tuhan. Karena kalian juga harus membangun hubungan sama Tuhan. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan yang erat. Di Wahyu juga tertulis bahwa pada zaman akhir akan ada banyak penyesat-penyesat. Yaitu orang-orang yang ngaku-ngaku, oh, aku juga pengikut Kristus kok, tapi nyatanya bukan. Dan banyak juga pengajar-pengajar yang mengajarkan hal-hal sesat, yang nggak benar nih. Gimana caranya biar kita tahu tuh sesat apa enggak? Nah, gimana nih? Yaitu kita satu, membaca Alkitab. Kita harus tahu apakah yang benar pengajaran Kristus dan mana yang bukan dan tidak benar bukan pengajaran Kristus. Tapi kita juga harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kan nggak mungkin kan kalian sampai tua, misalnya kalian nikah nih, kalian tetap ikut sama orang tua kalian. Oh, mami papi ke gereja, aku juga ikut ke gereja. Mami papi nggak ke gereja, aku nggak ikut ke gereja juga, ikut nggak ke gereja juga. Kan nggak bisa kan? Mulailah membangun hubungan sama Tuhan sejak masa muda. Setiap hari berdoa, Tuhan tolong pimpin aku hari ini juga, dan tolong sertai setiap langkahku. Apakah ada pertanyaan? Atau Tante Suci mau menambahkan? Halo, shalom. Shalom semua. Halo. Handcapnya Halo. dong. Mau lihat nih apa kabar Ayah? Apa kabar Tori? Vera Tera, ya aku ingat akhirnya. JJ, Mika. Siapa lagi ya? Terence tadi aku lihat tadi. Valerina. Margaret siapa ya? Kakak Reta. Reta bukan sih? Oh Saya iya. Oh iya. Iya. Tadi udah jelas belum nih semua nih yang Kakak Kathleen jelasin tadi? Keren banget loh. Kalau bagi saya udah jelas banget. Kalau yang ngerti kasih jempolnya yang banyak. Mantep, keren. Keren. Ini namanya anak-anak winner. Walaupun nggak lihat, walaupun off ya kamera, tapi tetap kalian memperhatikan, bener-bener dengerin kakak ngomong. Tapi jangan hanya dengerin ya. Ada satu kata-kata, misalnya kakak kita ngomongnya tadi apa? Ayo, salah satu dong, boleh dong. Kasih contoh satu kata, kakak Kathleen ngomong apa, lalu kita jalanin. Boleh nggak? Mungkin Ayah, ada nggak satu kata dari kakak Kathleen dari tentang doa, satu aja. Boleh Ayah? Atau Tori? Atau Tera? Vera? Cewek doang nih. JJ? Mika, boleh? Satu kata dong. Yang harus kita ambil loh. Jadi, kita sebagai murid Tuhan Yesus, Bu Ana bilang, jangan hanya cuma mendengar, tapi kita harus bisa melakukan. Ya kan? Bener gak?
Kalau tadi saya sendiri pribadi, saya pribadi nih, saya ngambil adalah tentang hal berdoa. Ya kan? Mau doa kita apa nih? Si Terence ada tulis di doa ada 3 jawaban, iya, tidak, dan nanti. Dan tunggu ya maksudnya. Oke, Terence, thank you. Kalau saya pribadi, tadi yang saya tangkap adalah pas kita mau berdoa, hati kita mesti bersih. Hati kita tidak boleh ada yang mengganjal, nggak boleh ada yang lagi kesel, lagi marah. Betul nggak? Siapa yang setuju? Hatinya kalau doa nggak boleh marah, nggak boleh kesel. Betul ya? Nah, tadi kan Kakak Ketin udah bahas di situ kan? Nah, jadi ada lagi ayatnya tambahan ya. Ternyata Tuhan tuh ngajarinnya harus kita jalanin. Tuhan bilang di Markus 11, coba ya, kalau ada Alkitabnya dibuka biar diingat nih. Markus 11 ayat 25. Bahasnya sama tadi kayak Kak Kathleen. Ya, jadi benar-benar nih. Jadi Tuhan serius kalau diulang-ulang kalau di Alkitab. Ya, Markus 11 ayat 25. Ayo, siapa yang udah ketemu boleh bantu baca dong. Ayo, siapa? Markus 11 ayat 25. Ayah mana kok hilang? Biasa ayah ini mau baca nih. Lagi keluar kali dia. Ayo, Twin. Salah satu? Enggak, belum ketemu. Belum ketemu. Oke, supaya nggak buang waktu saya bacakan ya. Nih, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, nih, jika kita mau berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Tuh, Tuhan suruh selidiki nih sebelum kita berdoa sama Tuhan nih. Bu Ana selalu ngajarin, setiap hari mesti bertobat ya. Tiap hari mesti bertobat, artinya kita selidiki hati nih. Di sini, ada nggak ya tadi, ada orang yang aku kesel ya? Ada tadi yang bikin aku kecewa nggak ya? Jadi ingat, ini penting sekali. Agar, apa? Di sini, Bapakmu yang di surga mengampuni kamu. Ya kan? Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu juga tidak diampuni. Ini loh intinya. Jadi saat doa kita mau doa kita semua dijawab, yuk bertobat beresin hati. Itu paling penting, betul? Setuju? Sekarang kita berdoa, awali dengan koreksi hati ya, teman-teman winner. Oke. Kalau setuju jempolnya lagi. Mana? Thank you. Nah, ada pertanyaan lagi. Aduh, susah nih. Aku ngampunin. Gimana ya Tuhan? Gimana ya supaya aku bisa ngampunin? Jujur aja sama Tuhan. Tuhan, ini orangnya nyebelin banget. Aku mesti gimana ya? Bu Ana selalu ngajarin. Yuk kita lihat di Yehezkiel 36. Kita lihat yuk. Yehezkiel 36 ayat 26. Jadi nggak perlu khawatir kalau hati kita masih, aduh kok masih kesel ya? Jujur sama Tuhan, Tuhan aku masih kesel. Gimana ya Tuhan? Jawabannya tetap ada. Di Alkitab semua jawaban ada. Di Yehezkiel 36 ayat 26. Udah ketemu? Sudah ketemu semua? Kalau kita lagi ibadah gini, kita ada Alkitab ya. Ibu Ana selalu bilang harus ada Alkitab. Memang kan ada Alkitab itu adalah Allah sendiri, ada Tuhan. Oke? Jadi nanti adik-adik lagi perlu, nanti teman-teman semua bisa ingat ya. Jadi semua ada jawabannya. Oke? Saya yang lagi bacain atau yang mau baca? Ada yang mau baca? Atau saya lagi? Ada yang mau baca, adik-adik? Belum? Oke, saya bacain lagi ya. Kamu akan
Ku berikan. Ku di sini adalah Tuhan, kata besar. Ku berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Enak kan? Ya Tuhan Yesus. Jadi saat hati kita gak enak, Tuhan aku mau mengampuni. Terus setiap doa kita sampai rasa itu hilang sama orang itu penting loh teman-teman. Karena kalau tidak mengampuni, kita menghambat doa kita apapun itu. Bisa sakit atau berkat yang kita perlu, apapun itu. Ya. Jadi penting sekali. Jadi setiap sebelum doa, penting beresi hati dan minta hati yang baru, roh yang baru, biar kasih Yesus di dalam hati kita mengampuni orang-orang yang nyakitin kita. Amin. Paham nggak? Kalau paham masih jempolnya. Thank you semuanya. Mungkin itu aja ya yang saya sharing. Yang penting satu kata atau dua kata dicerna, direnungkan, lalu dijalanin. Pasti berhasil dan beruntung. Amin. Oke, Kak Kathleen, balikin lagi. Thank you, Tante. Ada yang mau bertanya nggak? Kita buka nih sesi Q&A. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau didoain nih habis ini. Ada yang ada mau ujian atau mau gimana. Ada nggak? Siapa aja boleh nih. Yuk. Ada yang ada? lagi sakit atau ada yang lagi mau doa sesuatu? Karena 2-3 orang sepakat, Tuhan dengar loh. Sama-sama kita berdoa. Amin. Ayo. Kalau mau di chat juga boleh. Di chat boleh. Ayo. Kita tunggu ya. Kalau yang mau sama-sama kita berdoa. Karena 2-3 orang Tuhan hadir dan dia mendengar. Kalau misalnya itu iya, langsung diklaim sama Tuhan. Amin. Ya Kak Kitrin ya. Iya. Oke. Bibirku lebam. Kenapa? Kenapa Terence? Oh, tapi nggak bisa ngomong ya. Lagi panas dalam kah? Oke, satu ya Kak, dicatat ya Kak. Terence bibirnya lebam. Ada siapa lagi? Oke, panas dalam, memang hawanya lagi panas ini. Ya, nanti kita doa ya Kak ya. Ada proteksi Tuhan ya. Oke, Kak Kat. Siapa lagi? Kak, aku bentar lagi ujian. Oke, Mika minta ujian Kak. Kak Kathleen, Mika. Siapa lagi? Ayo. Nanti minggu depan yang berdoa nih, kalau misalnya dapet misalnya sudah sembuh, tolong ya jadi kesaksian, oke? Jadi biar Tori kita juga semangat ujian doanya. nih. Siapa? Tori ujian dan praktek nyanyi. Oh iya, ayo Kak. Wah, banyak nih, asik-asik. Ntar minggu depan kita ada banyak kesaksian Kak. Wah, Dicatat bagus ya nih. Kak. Iya. Wow, dicatat ya Kak Kat. Tolong ya. Oke. Sudah semua? Masih ditunggu. Oke, sudah. Kalau ada nanti di chat. Nanti kalau misalnya dan praktek nyanyi, ujian praktek nyanyi, oke. Kalau misalnya teman-teman mau di grup juga nggak apa-apa. Misalnya ada urgent nih, aduh aku lagi sakit, aku butuh nih doa bersama. Yuk, biar grupnya aktif, nggak apa-apa, ya. Kita sama-sama berdoa. Kan kita saudara seiman, ya. Iya. Iya. Oke, Kak Catherine mungkin udah. Kita masuk doa yuk. Yuk, lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar masuk berbuah dan berakar dalam tubuh jiwa dan roh kami dan berlipat kali ganda. Biar Tuhan kami dapat mengenal Engkau lebih dan lebih lagi setiap harinya. Ajari kami berdoa Tuhan, dan ajari kami mempunyai hubungan yang intim dan erat dengan-Mu. Tidak hanya meminta, namun juga mempunyai hubungan yang intim dan erat. Hari ini Tuhan kami hadapkan anak-anak-Mu dengan segala permasalahan mereka, segala
apapun yang mereka kerjakan setiap hari. Biar Engkau yang terus menyertai mereka, dan Engkau memimpin hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Terence yang bibirnya lebam-lebam. Kiranya Engkau yang memberi kesembuhan sendiri kepadanya. Dan biar Engkau yang memberi hikmat apa yang harus dia lakukan, agar dengan cara apapun kuasa-Mu dapat bekerja dalam hidupnya. Juga untuk Mika yang bentar lagi ujian, Tori yang bentar lagi ujian, dan praktek nyanyi. Juga untuk kita yang semoga tugas upacaranya lancar. Kiranya Engkau yang tolong sertai mereka sendiri Tuhan. Apapun ujian mereka, apapun yang harus mereka lakukan, agar Engkau yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena kami percaya, jika dengan-Mu, semua yang kami lakukan pasti berhasil. Terima kasih Tuhan, kami hadapkan semuanya kembali kepada-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Kathleen. Thank Minggu you depan ketemu semuanya. ya. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih Tuhan Yesus berkati. God bless. See you Dadah. minggu depan. Yeay. Bye-bye. God bless you. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih